Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama aku Muhammad Fariz Agustino. Jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang DNS server. Nah, ini merupakan video lanjutan dari web server. Jadi apabila kalian belum bisa memahami video ini, mungkin kalian bisa melihat video web server yang sebelumnya agar lebih paham. Nah, pada video kali ini tujuan yang pertama yaitu untuk memahami fungsi DNS, lalu untuk memahami cara kerja dari DNS dan juga mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Nah, jadi apa sih DNS itu? DNS adalah Domain Name Server, yaitu sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu memiliki daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan dimasukkan secara manual. Seperti itu. Jadi DNS ini adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Jadi kita ini tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya ke dalam bilah alamat. Jadi terus DNS itu kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Nah, misalkan Anda ingin mengakses Google, daripada menuliskan IP addressnya Google, mending kita tinggal memasukkan alamat google.com seperti itu pada tab pencarian. Nah, fungsi dari DNS sendiri yaitu yang pertama meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, dan yang kedua meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Lalu ke bagian-bagian dari DNS. Jadi prinsip dasar cara kerja DNS adalah dengan mencocokkan nama komponen URL dengan komponen dari IP address. Setiap URL dan alamat IP memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lain. Apabila kita sulit membayangkan, jadi anggap saja ini seperti sebuah kegiatan mencari buku di perpustakaan. Jadi ketika kita mencari buku di perpustakaan, biasanya kan kita diberi kode untuk menjelaskan letak dari buku tersebut. Jadi kita tidak perlu mencari perak-perak seperti itu, lorong ke lorong. Jadi kita diberi kode yang mempermudah untuk mencari. Terus untuk memahami lebih dalam, kita perlu mengetahui bagian-bagian URL yang tersusun dalam hierarki DNS. Jadi ini seperti ini, ada .com, org, .net, .uk dan lebih banyak lagi ya. Nah, ini ada root level domain, yaitu merupakan bagian tertinggi dari DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Jadi misalnya ada titik di .com seperti itu, kan dia ada titiknya. Terus lalu ada top level domain, yaitu adalah eksistensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai, keduanya yaitu generic top level domain (GTLD) dan country code top level domain (CCLTD). Seperti itu. Lalu kita lanjut ke cara kerja DNS, yaitu DNS ini bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulainya proses meminta informasi atau query DNS, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Itu. Nah, ini adalah gambar dari urutan kerja DNS, yaitu seperti itu. Nah, seperti ini. Lanjut kita ke ini ada macam-macam DNS. Ada record atau address record yang menyimpan informasi tentang hostname, time to live, dan IP versi 4 address. Lalu ada triple A record menyimpan informasi hostname dan keseluruhannya dengan nama
IP versi 6. Terus ada MX Record, merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling mengirim email di suatu domain. Selanjutnya ada Synapse Record, digunakan untuk mendirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Lewat fungsi satu ini Anda tidak perlu memperbarui data DNS. Lalu ada NS Record, merujuk subdomain pada server nama otoritatif yang diinginkan. Lalu ada PT Record yang memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi tentang IP address dan menampilkan hostname. Atau reverse DNS lookup. Lalu ada catatan cert, menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. Lalu ada SRV Record, itu menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi seperti prioritas, nama, berat, port, poin, dan TTL. Lalu ada TXT Record, itu membawa dan menyampaikan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Dan yang terakhir adalah SOA Record, yaitu bagian yang muncul di awal dokumen DNS Zone. Bagian yang sama juga merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap sebuah domain. Nah, untuk yang selanjutnya kita langsung lanjutkan ke percobaannya saja. Nah, untuk skenario-nya sama seperti web server. Jadi sama seperti web server yang telah kita buat, yaitu ada 3 buah router yang saling terhubung. Di router pertama terdapat 2 switch yang masing-masing menghubungkan 3 buah PC, sehingga total PC-nya ada 6. Di router 2 yaitu ada sebuah switch yang menghubungkan 2 access point dan juga 1 DHCP server yang access point-nya itu terhubung pada sebuah laptop dan juga smartphone. Dan di router 3 terdapat sebuah DNS server dan juga sebuah switch yang menghubungkan web server, FTP server, dan mail server. Nah, untuk langkah percobaannya yang pertama yaitu kita membuat skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi baik, terutama pada PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server 333.333.1, web server 434.341, dan FTP server 434.343.2. Nah, cara mengeceknya itu kita ping aja. Di PC 1 ini kita ketikkan DNS tadi yaitu 33.333.1. Kita salah, kurang ping. Nah, kita ping. Nah, jadi pingnya berhasil ya, karena mendapatkan balasan dari ini, dari DNS-nya. PC 1 sudah berhasil, lanjut ke PC 4. Kita lakukan yang sama, kita ngeping DNS server 33. Kita ping, sudah mendapatkan reply, artinya sudah terhubung. Lanjut ke laptop. Kita keluar dulu. Nah, kita ping. Ini juga berhasil di laptop. Kita lanjutkan ke smartphone. Kita ping juga DNS servernya. Nah, berhasil juga karena mendapatkan balasan seperti itu. Jadi sudah berhasil. Nah, jadi langkah yang pertama ini sudah berhasil. Kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu mengaktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Jadi kita ke DNS server, kita ke bagian service, kita aktifkan yang ini, bagian DNS. Nah, di sini aku sudah menambahkan, yaitu ada jarcom.com dengan tipenya itu A-record dengan addressnya itu 434343.1. Lalu ada www.jarcom.com dengan tipe CNAME, yaitu CNAME tadi bisa dilihat di sini bahwa dia ini adalah untuk mendirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Lewat fungsi satu ini Anda tidak perlu memperbarui data DNS. Jadi kita nanti bisa mengetikkan Nah, ini kita tadi bisa mengetikkan www.jarcom.com ini untuk masuk ke website jarcom.com seperti itu. Jadi biar lebih mempermudah.
Lalu ada ftpjarcom.com. Nah, ini untuk menghubungkan ke smartphone dan juga laptop dan juga PC. Nah, ini kembali lagi ke langkah yang kedua tadi, kita aktifkan ya. Jadi di sini Jadi di sini sudah aktif, sudah on, artinya sudah bisa digunakan. Kita bisa lanjut ke step yang ketiga. Nah, step yang ketiga ini pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Jadi nslookup jarcom.com dan juga nslookup www.jarcom.com. Kita coba di PC 1, di command prompt. Kita enter dulu nslookup jarcom.com. Pastikan penulisannya benar agar benar. Nah, ini sudah berhasil ya. Lalu kita yang kedua nslookup jarcom.com. Nah, sama aliasnya jarcom.com. Jadi ini sebuah aliasnya itu atau nama lain dari jarcom.com. Berhasil. Divisi 1 berhasil. Lanjut ke laptop. Sama, kita ketikkan jarcom.com. Nah, berhasil. Terus yang kedua nslookup .jarcom.com. Sama ya, berhasil. Artinya kita sudah menyelesaikan step yang ketiga. Lanjut ke step yang keempat. Jadi pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL jarcom.com atau www.jarcom.com. Oke, jadi pada PC 1 kita kembali dari desktop ini, kita masuk ke web browser. Nah, kita pada menu URL ini kita ketikkan jarcom.com. Nah, kita sudah langsung tersambung ke dalam websitenya, yaitu website jarcom.com, artinya berhasil. Lanjut kita ke laptop, kita buka web browser. Nah, kita untuk URL sendiri kita tadi kan pakai jarcom.com. Nah, ini kita pakai yang www.jarcom.com yang menggunakan CNAME tadi. Apakah bisa? Anda bisa. Jadi ini sudah tersambung ke dalam, atau kita sudah masuk ke dalam websitenya. Jadi untuk proses yang keempat ini sudah berhasil. Kita lanjut proses yang kelima. Jadi pada PC 1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. nslookup ftpjarcom.com. Kita kembali lagi ke paket tracer, ke PC 1, command prompt nslookup ftp.jarcom.com. Nah, jadi sudah berhasil. Dan addressnya 434343.2. Lalu apa lagi? Pada laptop. Sama pada laptop kita coba juga nslookup ftp.jarcom.com. Nah, di sini juga sudah berhasil, artinya kita sudah berhasil melewati ini. Karena kita sudah berhasil mengetahui resolusi domain FTP Jarcom. Seperti itu. Lanjut ke step yang ke-6, yaitu step terakhir, membuat koneksi ke server FTP dari PC 1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut. Perintahnya ftp.jarcom.com. Jadi ini untuk mengkoneksikan server FTP dengan domain URL. Kita
keisi 1 ftp.jarcom.com. Coba bener nggak? Yes, perintahnya udah benar. Kita coba trying to connect. Nah ini welcome to FTP server. Username-nya itu lupa, gue coba kayaknya. Username oke, udah berhasil. Kita perlu passwordnya juga coba. Nah passwordnya sendiri ini dirahasiakan ya. Nah apabila berhasil itu keterangannya ini login, artinya kita sudah login seperti itu, passive mode on. Nah kita sudah masuk ke websitenya, kita sudah terkoneksi seperti ini, sama seperti ini. Lalu kita coba di laptop juga. Jadi ftp.jarcom.com. Nah berhasil, welcome. Kita masukkan username-nya coba, passwordnya juga sama coba. Nah sama, passwordnya juga dirahasiakan. Dengan apabila kita berhasil tuh keterangannya login. Jadi kita sudah masuk ke dalam websitenya seperti itu. Nah jadi itu tadi adalah langkah terakhir dari percobaan kali ini. Sekian dari aku tutup. Apabila ada kesalahan kata, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys. Dadah.